Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membuat data barang. Pertemuan kali ini kita akan membuat data supplier. Ini nanti untuk transaksi pembelian. Kita membeli barang apa dari supplier mana. Pertama kita buka database-nya, DBNV. Di PRNV bin X86. Kita buka database-nya. Kita buat struktur tabel baru ya. Kita gunakan create tabel desain. Create yang pertama kode SP, kode supplier. Tipenya teks, sysnya 5. Kode SP, tipenya teks, teks dan short text sama ini, teks atau short text. Tipenya 5. Lalu nama SP, nama supplier, ini lebarnya 25. Berikutnya alamat SP, lebarnya 25 dan telepon SP lebarnya 12. Untuk alamat supplier, alamat SP, ini sysnya 25. Terakhir telepon SP, sysnya 12. Kode SP kita beri primary key supaya tidak ada kode yang sama. Di kode SP ini kita beri primary key. Struktur tabel ini kita simpan dengan nama supplier. Kita save, beri nama supplier. Setelah itu kita tutup program Microsoft Access, lalu kita buka Project Inventory. Kita tutup program aksesnya. Kita buka Project Inventory, PRINV SLM. Dalam satu project ini bisa terdiri dari beberapa form. Kita kemarin sudah membuat form data barang. Untuk menambah form baru, kita gunakan menu project add Windows form. Nanti beri nama form supplier, klik tombol add untuk menambahkan. Di project add Windows form, tambahkan form Windows. Beri nama form supplier tanpa spasi. Form supplier, terus klik tombol. Ini akan ditambahkan form supplier ini. Kita buat desain form supplier. Seperti biasa kemarin nih, yang ini kita menggunakan label, lalu tombol perintah ini menggunakan button, untuk menampilkan data menggunakan data grid view. Kita bisa membuat dari awal, atau kita bisa mengcopy dari form lain yang sudah ada.
Kalau kita ingin cepat, kita bisa mengcopy dari form barang yang kita pilih kemarin. Ini kita seleksi, klik kanan salah satu objek, lalu klik copy. Kembali ke form player, klik kanan, area form, klik paste. Kalau sudah di copy, kita tinggal mengupdate. Pertama, label form data barang, ini kita ganti form data supplier. Kalau label, kita update-nya lewat properti text. Ada properti text. Kita ganti form data supplier. Kode barang ini kita ganti kode supplier. Nama barang kita ganti nama supplier. Harga beli ini kita ganti alamat terus nomor telepon. Ini kita ganti alamat. Harga jual kita ganti nomor telepon. Jumlah awal ini tidak dipakai. Ini kita hapus, kita delete. Ini untuk desain form, lalu berikutnya masih kita rubah ya. Tadi kalau label ini kita ganti lewat properti text untuk merubah keterangan label. Nah, untuk textbox ini kita rubah dari properti name, nama. Ini txt kode supplier kita ganti txt kode sp. Lalu nama supplier kita ganti txt nama sp. Alamat ini kita ganti txt alamat sp. Terus jual ini kita ganti txt telepon sp. Untuk tombolnya, tombol simpan tetap ya. Kita simpan, ini kita hapus, kita confirm, kita close. Kalau data grid view-nya, ini kita ganti di DV SP. Data grid view supplier, DV SP. Ya, ini untuk desain form supplier ya. Jadi, kalau ingin cepat, bisa kita copy dari form barang. Tinggal kita update desain formnya. Kalau label kita rubah lewat properti text. Kalau textbox dan data grid kita rubah lewat properti name. Sekarang kita masuk ke kode program ini. Pertama, seperti biasa, import sistem data dan import sistem data oleh DB. Ini untuk mengakses database. Masuk view kode, masuk ke kode program. Import sistem data. Import sistem data oleh DB. Berikutnya kita buat beberapa variabel publik. Ini variabel untuk perintah SQL, terus koneksi ke database. Ini menjalankan perintah SQL ya. Dan tabel ini mengakses data pada tabel.
Koneksi string ini untuk string koneksi ke database, lokasi ini lokasi default database. Ini mungkin agak beda dengan di ini ya. Ini tanpa lokasi. Ini kita tanpa lokasi juga bisa. Nanti kalau tanpa lokasi kita ini kalau database-nya sudah di default-nya, di default lokasinya. Kita masuk ke ini dulu ya. Kode program berikutnya form supplier load. Ini untuk mengkoneksikan database DBNV. Form supplier load ini kita klik drop list yang kiri, pilih form supplier event, lalu klik drop list yang kanan, pilih method loop. Ini kita menghubungkan database-nya tanpa lokasi. Kita pakai seperti ini bisa, lokasi ini langsung juga bisa ya, data source langsung di DBNV juga bisa. Kalau database-nya sudah berada di default directory-nya. Lalu yang berikutnya sublink form, ini untuk membuat sub untuk mengosongkan form. Sublink form ini kita ketik langsung. Kita langsung di sini sublink form. Ini perintah untuk mengosongkan form. Perintah berikutnya di give sub di give ini untuk menampilkan data supplier, menampilkan data supplier ke DGV-SP, ke data grid view SP. Sub DGV ini sudah kita ketik langsung ya. Kita langsung di sini sub DGV. Berikutnya saat form supplier aktif. Saat form supplier aktif, jalankan DGV dan bin form. Menjalankan DGV dan bin form. Form supplier aktif ini jangan diketik, tapi kita gunakan drop list objek ini. Form supplier, terus tentukan metodenya. Kita gunakan metode aktif. Saat form aktif, kita menjalankan bring form dan DGV. Bring form, lalu DGV. Supaya kita jalankan nih, kita start back. Ini masih data yang form data barang yang kemarin. Jadi kalau proyek kita lebih dari satu form,
kita harus menentukan form mana yang jalan pertama kali saat diklik tombol start ini. Untuk menentukan form yang jalan pertama kali saat tombol start, kita tentukan lewat project property. Project property. Tentukan startup form-nya. Ini kita rubah ke form supplier. Kita ulangi lagi, start deck. Ini sekarang sudah tampil form supplier. Kita tengahkan ya, supaya ini letaknya nanti di tengah layar, bisa tengah layar persis. Kita ke desain form, supplier desain, klik area kosong form, tentukan lewat properti start position. Start position diganti center screen tengah layar. Nanti kita jalankan posisinya di tengah layar. Kita lanjutkan kode programnya untuk tombol simpan nih. Supaya nanti kalau kita mengisi data, kita klik tombol simpan, datanya tersimpan ke tabel, ditampilkan di data grid view. Kita masuk kembali ke desain form nih, form supplier VB. Ini ada form supplier VB ini kodenya, kode program. Kalau desain ini desain form. Kita lanjut ke kode program DT simpan. DT simpan klik, kalau kita klik tombol simpan, ini untuk mengaktifkan data yang kode SP-nya sama dengan TXT kode SP. Jika lebih besar 0 ini deteksi kalau kodenya sudah ada. Kalau kodenya sudah ada, jalankan perintah update, datanya diupdate. Else kalau kodenya belum ada, insert into ini menambahkan data baru. Kita tentukan BT simpan klik. Kita klik drop list yang kiri. Pilih BT simpan. Lalu drop list klik yang kanan. Pilih metode klik. Kita masukkan kode programnya. Kode program BT simpan. Ya, sudah kita isikan data. Yang pertama ST001. Layarnya Jayacom. Alamatnya sebentar ya. Ini alamat kurang lebar ya. Alamatnya kita lebarkan dulu. Ini perlu tempat agak lebar. Ya, misalkan alamatnya dengan ada. Ini kita simpan. Nah, ini SP001 belum ada, berarti nanti ini yang dijalankan insert into menambah data. Menambah data gini.
Kita simpan, ini belum ada, berarti sudah datanya ditambahkan. Kita sudah ketik kode yang sudah ada. Kalau kita ketik kode yang sudah ada, datanya harusnya tampil, supaya kita tahu kode yang kita ketikkan ini sudah ada. Makanya kalau datanya sudah dalam jumlah banyak, kita mungkin tidak hafal kodenya apa saja. Sekarang kita buat kode program supaya kalau kita mengisi kode yang sudah ada, datanya tampil. Ini kode program berikutnya, txt kode sp list. Saat kursor meninggalkan kode supplier. Kita ketik kode supplier, kita tekan tab atau kita klik textbook yang lain. Ini akan dideteksi kalau kode suppliernya sudah ada. Ini deteksi kode supplier ada. Maka data nama supplier ditampilkan di txt nama SP. Alamat tampilkan di alamat, telepon tampil di telepon. Ini menunjukkan data di kolom ke-1 ya. Sel ini kolom. Nah, kolomnya dimulai dari 0, kode itu kolom ke-0, nama kolom ke-1, alamat kolom kedua, telepon kolom ketiga. Kita buat ini txt kode sp list. Klik list yang kiri, tom supplier event. Sebentar. Txt kode sp ya. Txt kode sp, lalu metodenya list. Kita lihat hasilnya ya. List ini dijalankan saat kita tekan tombol tabulasi, saat kursor keluar dari sini. Nah, ini namanya list ya. Kalau kita mengisi kode yang sudah ada, datanya ini otomatis tampil. Ini kodenya sudah ada, datanya tampil. Ini kolom ke-1 ya. Kolom ke-1 ini 0, 1, 2, 3. Jadi nama ini diisi dengan kolom ke-1. Alamat kolom kedua, telepon kolom ketiga. Perintah ini jalan kalau kodenya sudah ada. Kalau kodenya belum ada, akan bunyi. Jadi kalau kodenya ini belum ada, perintah ini tidak jalan. Ini kalau kita klik di sini, kita tab atau kita klik ya, SP01 ini sudah ada, berarti nanti ini terisi. Nama supplier terisi Jayakom, ini terisi Jalan Gajah Mada. Ini kita rubah. Saya komputer ya. Kalau ini kita simpan, kodenya sudah ada, kode SP01 ini sudah ada. Kalau kodenya sudah ada, berarti yang jalan perintah update. Update ini tidak menambah data, datanya tetap, cuma ini nanti ada data yang berubah. SP01, Jayakom nanti menjadi Jaya Komputer. Benar ya. Sebenarnya ada yang salah berita. Update supplier set kode SP, txt kode SP.
supaya kode ST, nama ST. Bentar ya, saya cek dulu ya. Harusnya gini ya. Jadi kalau sudah ada datanya di edit gini ya. Kita lanjut dulu yang hapus ini. Kode ST sudah. Kita lanjut yang DT hapus. DT hapus klik. Ini kalau kita klik tombol hapus, DT hapus klik, akan ditampilkan pesan, disebut sini menampilkan pesan. Di kode suppliernya disimpan dulu ke variabel X kode ST, tampilkan pesan data supplier, nama suppliernya jadi dihapus. Yes no ini untuk menampilkan tombol yes atau no. Jika diklik tombol yes, maka delete from supplier ini menghapus. Hapus data dari tabel supplier yang kode ST-nya sama dengan X kode ST. Ini dijalankan kalau diklik tombol yes. Kalau no berarti tidak dihapus. Coba menghapus. Untuk menghapus kita tampilkan dulu datanya. Kalau kita klik tombol hapus, kita klik tombol hapus, tampil pesan ini data supplier, nama suppliernya ini, jadi dihapus yes no. Kalau kita klik tombol yes, datanya terhapus. Kalau tidak jadi dihapus, kita klik tombol no. Kita coba hapus. Kalau ini kita klik tombol yes, perintah ini jalan. Hapus data pada tabel supplier yang kode SP-nya sama dengan TXT kode SP ini. Jadi ini nanti terhapus. Disimpan ini tadi fungsinya 2, menambah dan mengedit, terus ini menghapus. Sekarang yang blank form ya, fungsi blank form. BT blank form ini kalau kita klik akan menjalankan sub blank form. Lalu yang terakhir BT close ya. BT close. Kalau ini kita klik
Ini akan menutup koneksi, koneksinya ditutup. Lalu menutup form. Plus. Penggunaannya ya. Misalkan ini kita datanya tampil, ini tidak kita edit, atau tidak kita hapus, kita kosongkan dengan blank form. Terus ini menutup. Sekarang kemungkinan kesalahannya, kalau kesalahannya terjadi, misalkan Anda mengisi SP0030. SP0030. Ini kalau kita simpan, kalau kita klik tombol simpan, ini kodenya belum pernah ada ya, kodenya belum pernah ada, berarti pada insert into, perintah yang dijalankan insert into. Ini ada pesan fit to small. Fit to small ini berarti fitnya terlalu kecil untuk menerima data yang kita input, yang data yang kita tambahkan. Tadi terlalu kecil karena kode supplier itu lebarnya 5, tadi kita tentukan lebarnya 5. Sedangkan ini kita mengetik lebih dari 5 karakter. Ini SP0003 ada 6 karakter ini. Kalau kita mengisi data yang melebihi leadership, nanti biasanya ada pesan ini, fitnya terlalu kecil ya, untuk menerima data yang kita tambahkan. Kalau ada kesalahan ini, Anda klik stop debug untuk menghilangkan ini, menghilangkan tanda kesalahan, stop debug. Nah, untuk mengatur supaya data yang kita input tidak melebihi leadership, misalkan sudah kita tentukan tadi ya, kode supplier itu lebarnya 5, ukuran fitnya ini 5, kode supplier. Supaya kita tidak mengisi data lebih dari 5 karakter, Anda tentukan lewat properti maxlength ini. Maxlength ini menentukan pada textbook ini bisa menerima data maksimal berapa karakter. Kalau tidak ditentukan ini sebanyak 32.767. Ini tinggal kita ganti lebar fit dengan nama supplier, berarti maxlength-nya tadi lebarnya 25. Alamat ini 25. Nomor telepon 12. Ini cara untuk mengatur supaya kita tidak mengisi data lebih dari leadership. Ini kalau kita mengisi lebih dari 5, ini sudah berhenti ya. Ini sudah tidak bisa diketik karena lebih dari 5. Nah, ini untuk form data supplier. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan. Apa ini INSI ya? Rally, terus Muhammad Anissa, Norfauzia, N. Bayung. Ada yang Anda tanyakan ini untuk form supplier?
Kemarin sudah saya share program VB-Net-nya. Jika Anda install yang punya laptop atau komputer, Anda buat form ini, buat project inventory-nya. Tidak ada yang Anda tanyakan ini untuk form data supplier. Kalau tidak ada yang Anda tanyakan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup untuk form data supplier. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.